Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah wala quwata illa billah. Wahai sahabat-sahabat idung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode hari ini saya akan berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat idung dimanapun berada, yaitu ilmu ritual minta angka. Ketika kita menjalani ritual minta angka ini, sekali-kali menduduki, karena punya risiko. Ada dua risiko yang kita harus hadapi, wahai sahabat. Yang pertama, apabila kita menduduki sebuah puhunan besar. Di zaman sekarang kita takut dicurigai sama orang. Karena apa? Takutnya apabila ada yang kehilangan, takutnya kita yang dituduh, wahai sahabat. Karena ini yang risiko yang harus kita pikirkan. Apalagi kita kusak-kusruk di kampung orang atau di gombolan, wahai sahabat, hanya untuk menjalani ritual minta angka ini. Gantung kita niatnya. Kalau kita tujuannya dengan kebaikan, bukan hanya sekedar untuk hobi dengan permainan ini, kita hanya ingin mencari rezeki, hanya sekedar saja, wahai sahabat, jangan bukannya untuk mata pencarian kita hanya mencari rezeki yang melewati ritual minta angka ini, wahai sahabat. Saya punya cerita sedikit pada sahabat yang gimana, yaitu ketika saya menjalani ritual ini, saya ketemu ular besar untuk menjalani ritual angka ini. Karena saya ada pasien lagi situan minta sebuah angka untuk mencari sebuah rezeki, yaitu melewati saya, wahai sahabat. Itu saya juga hanya sababiah, karena saya juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya ketemu ular besar, lalu dia minta persyaratan yang harus dipenuhi pada persyaratan yang dia minta, wahai sahabat. Ketika dia minta persyaratan yang umum, yang tidak macam-macam, saya menuruti. Tetapi kalau dia minta persyaratan yang macam-macam, itu saya tidak menuruti, malah saya membatalkan untuk menjalani ritual minta angka ini. Sebagai contoh, ketika dia minta semacam kerbau atau segala yang lain-lainnya, itu saya tak akan menuruti. Tetapi kalau dia mintanya hanya standar sebuah rokok dingsong atau madat, terus makanan 7 rupa atau kembang 7 rupa, itu mungkin saya bisa penuhi. Karena apa? Saya tidak mau terbuai dengan rayuan-rayuan setan ataupun jin, wahai sahabat. Tetapi bukan berarti saya melihat jin. Saya hanya bisa merasakan dengan secara batin, bicara dengan secara batin. Bukan saya untuk melihat jin, bukan. Saya hanya merasakan keberadaannya dengan amal-amalan yang saya baca, wahai sahabat. Ketika saya minta
kepada si jin ini untuk memberikan sebuah angka. Seperti itu wahai sahabat. Ketika itu pasien saya setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh ular besar ini. Lalu saya bicara dengan pasien yang datang kepada saya, yang minta angka kepada saya. Saya memanggil si ular itu untuk hadir, untuk meragakan angka-angka yang telah diberikan wahai sahabat, seperti kayak gitu. Tetapi bukan berarti kita untuk semata-mata untuk mata pencarian kita wahai sahabat. Jangan seperti itu. Kita hanya mencari sebuah rezeki, siapa tahu kita dapat rezeki yang lebih dari ritual ini. Tetapi kita jangan sampai terbuai dengan jin ataupun setan yang merayu terus kita bermain, akhirnya kita merugikan diri kita sendiri. Kita hanya mencari sebuah rezeki melewati ritual ini wahai sahabat. Yang utama pasti kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan Dia, karena hanya Allah yang bisa melindungi diri kita dari rayuan-rayuan setan yang terkutuk ini wahai sahabat. Seperti itu wahai sahabat. Jangan sampai kita terbuai. Karena biasanya ketika kita menjalani ritual ini, ketemu pasien seperti biasanya itu dia bisa mendapatkan sebuah uang dari ritual ini. Itu yang pertama. Tetapi berikutnya biasanya itu gagal, karena itulah setan yang selalu bisa merayu dan bujuk-bujukan agar kita terbuai terus main seperti ini. Akhirnya kita tersesat. Lalu kita pakai mata pencarian menjalani ritual ini wahai sahabat. Jangan sampai seperti itu wahai sahabat. Saya menjelaskan sekali lagi, bukan berarti saya bisa melihat jin, tetapi saya bisa merasakan sebuah keberadaan mereka pernah melalui saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doanya, dengan amal-amalan yang diberikan oleh guru saya wahai sahabat. Ya, seperti itu dalam pembahasan ritual minta angka ini. Saya mention kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, hati-hati dengan rayuan setan ataupun jin. Mungkin mohon maaf bila saya ada salah kata dalam pembahasan ini. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari